to India. Welcome to India. Welcome to India, is where it all started. Welcome to India, the trip you always wanted. नमस्ते, मेरा नाम तिस्की है। नमस्ते, मेरा नाम मिरेला है। नमस्ते, मेरा नाम शेरन है। नमस्ते, मेरा नाम फजरिया अरीफा है। नमस्ते, मेरा नाम सिंडी है। नमस्ते, मेरा नाम पैट्रिसिया है। मेरा नाम यूनास है। नमस्ते, मेरा नाम अब्राहम है। आपसे मिलकर खुशी हुई। Nah, ini adalah cara untuk memperkenalkan diri dalam bahasa India. Kalau bahasa Inggris biasanya menggunakan subject, verb, dan object. Kalau dalam bahasa India mereka menggunakan subject, object, dan juga verb. Orang India juga biasanya jarang bersalaman tangan saat memperkenalkan diri. Mereka lebih senang mengatakan senang berjumpa denganmu, kecuali di kota-kota besar ataupun untuk kepentingan bisnis lainnya. Yuk, hari ini kita bahas tentang India. India secara geografis berbatasan dengan Tiongkok, Pakistan, dan juga Nepal. India memiliki luas wilayah 4 kali lebih besar jika dibandingkan dengan Pakistan dan termasuk dalam 7 negara terbesar dunia. India memiliki garis pantai yang panjang, mulai dari Teluk Bengal di timur selatan dan Pantai Arab di barat daya. Bendera India. Pada tahun 1931, bendera India melambangkan dua etnis yang berbeda, warna saffron untuk Hindu dan juga warna hijau untuk Muslim. Sedangkan warna putih di tengah-tengahnya melambangkan perdamaian antara kedua etnis tersebut. Namun setelah merdeka, arti dari bendera India pun berubah. Warna saffron melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kejujuran, dan juga warna hijau melambangkan keagungan. Sedangkan roda di tengah-tengahnya terdiri dari 24 jari yang melambangkan jam dalam sehari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi yang ada di negara India. India merupakan negara terpadat penduduk kedua yang ada di dunia yang berpopulasikan sekitar 1,37 miliar penduduk dan bermayoritaskan laki-laki. Sebab di sini masih banyak terjadi kekerasan terhadap wanita, misalnya seperti aborsi janin, sehingga laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan para perempuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah India. Awalnya British menguasai India selama 200 tahun lamanya. Dan setelah merdeka, India itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah Republik India dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, dan yang kedua adalah Republik Pakistan dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sedangkan tanggal kemerdekaan India adalah pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, sedangkan tanggal kemerdekaan Pakistan adalah 14 Agustus tahun 1947. Yang selanjutnya adalah mengenai lagu kebangsaan India yang berjudul Jana Gana Mana dan lagu kebangsaan Pakistan yang berjudul Qaumi Taranah. Di India, terdapat orang yang terkenal dengan julukannya sebagai Father of Nation, yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan seorang pengacara India yang memimpin gerakan kemerdekaan India dari kekuasaan Inggris, yang sangat terkenal karena ia merupakan seorang tokoh pencipta damai dan selalu menginspirasi dunia dengan ajarannya untuk meninggalkan kekerasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan juga kemerdekaan. Untuk bahasa, di India sendiri terdapat dua bahasa resmi, yaitu bahasa Hindi dan bahasa Inggris. Pada awal mulanya hanya ada 21 bahasa, termasuk bahasa Prancis yang adalah bahasa dari bahasa asing mereka. Dan untuk sekarang, sudah ada 150 bahasa dan terdapat 1.600 logat yang berbeda-beda. Untuk penduduk mereka sendiri, mereka dimayoritasi oleh Indo-Aryan sebesar 74%, dan dari sisi minoritas ada Dravidian sebesar 20%. Di sini saya akan menjelaskan ibu kota India. Kota Kolkata pernah menjadi ibu kota India hingga tahun 1912.
Saat itu, kota Kolkata juga menjadi tempat perdagangan yang sangat amat penting selama pemerintahan kolonial Inggris. Hal ini didukung dari lokasinya memiliki pelabuhan, dan pada akhirnya ibu kota itu pindah ke Delhi. Sekarang India ibu kotanya adalah Delhi. Kemudian saya akan menjelaskan kota-kota terbesar yang ada di India. Yang pertama itu ada Mumbai. Mumbai itu menjadi salah satu kota terbesar nomor pertama yang ada di India dengan populasi penduduknya di kota mencapai sebanyak 18,4 juta jiwa. Kota Mumbai ini merupakan kota termakmur di India. Yang kedua itu ada New Delhi. New Delhi ini menjadi tempat pemerintahan liberal demokrasi terbesar dan kota metropolis yang terbesar ketiga di dunia. Saya akan menjelaskan beberapa tarian terkenal dari India. Yang pertama adalah tari Bharatanatyam. Tari ini merupakan bentuk tari klasik yang berasal dari suku Tamil Nadu, sebuah wilayah di selatan India. Bentuk tari Bharatanatyam ini mengikuti seni tari kuil. Yang kedua adalah tari Manipur. Tari Manipur ini merupakan salah satu bentuk tari klasik India yang merupakan berasal dari wilayah Manipur sebelah timur laut India. Tema dari tari Manipur ini untuk pemujaan atau penyembahan terhadap Dewa Radha dan Krishna. Yang ketiga adalah tari Kathak. Tari Kathak ini merupakan salah satu gaya tarian klasik yang berasal dari India Utara dan menggunakan bahasa Sanskerta di tengah-tengah cerita sehingga dapat berpengaruh tarian di masa depan. Selanjutnya adalah olahraga kriket. Olahraga kriket ini sangat-sangat populer di India. Jadi olahraga ini mirip sekali dengan olahraga kasti, yaitu menggunakan pemukul dan bola. Selanjutnya adalah iklim di India. Iklim di India ada 5. Yang pertama adalah musim dingin, musim semi, musim hujan, musim panas, musim gugur. Selanjutnya ciri khas dari India. India memiliki banyak sekali ciri khas. Yang pertama, India memiliki gunung tertinggi bernama Himalaya. Yang kedua, India memiliki sungai terbesar bernama Sungai Gangga. Yang ketiga, India memiliki monumen yang sangat terkenal yaitu Taj Mahal. Hai, sekarang saya akan menjelaskan tentang upacara adat yang ada di India. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu upacara adat melempar bayi, di mana bayi biasanya dilemparkan dari jarak 60 meter dari atas kuil. Dan juga para warga sudah berkerumun di bawah dan menyiapkan kain untuk menangkapnya. Namun karena upacara adat ini yang bersifat berbahaya, maka pemerintah India melarangnya untuk melakukan upacara adat ini kembali. Selanjutnya, Festival Tokam, di mana penganut agama Hindu di Kerala akan menggantung badannya menggunakan pengait tanpa pengaman apapun. Selanjutnya yaitu Festival Thaipusam yang biasa dilakukan pada bulan purnama. Di festival ini masyarakat akan menyakiti diri sendiri demi mendapatkan berkah dari para dewa. Lalu ada upacara adat berjalan di atas api. Dalam festival ini biasanya orang-orang akan berjalan di atas arang yang panas tanpa dilindungi oleh apapun, sehingga menyebabkan kakinya ini akan melepuh. Dan ritual ini dilakukan untuk menghormati Draupadi Aman. Dan yang terakhir yaitu upacara adat ritual kaum Agori, di mana kaum Agori ini merupakan sekelompok orang Hindu yang menyembah Dewa Siwa namun dengan cara yang sangat ekstrim. Barang-barang India itu biasanya ada kain sari miniatur Taj Mahal, terus ada teh India yang bisa dibeli, habis itu ada sepatu yang kayak Aladdin itu namanya sepatu mojari, habis itu ada gelang India. Nah kalau di India itu ada bagian binatang-binatangnya itu ada salah satu negara yang mempunyai 2 singa sama macan. Negara ini tuh biasanya nggak ada. Nah itu habis itu ada binturung, monyet resu sama badak India. Nah habis itu selanjutnya ada data pertanian. Kenapa sih data pertanian di sana bisa sukses banget di sana? Karena ada 3 kunci kesuksesan, yaitu ada kebijakan makro yang sangat mensupport sektor pertaniannya, dukungan sumber manusianya yang terintegrasi dan semangat petaninya. Nah jadi udah sangat minim lah negara India itu menggunakan impor-impor dari luar negeri. Sekarang contohnya tahun ini aja dia udah punya cadangan makanan biji-bijian gitu sekitar 30 juta ton. Saat berbicara, orang India memang cenderung sering menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan ini tentunya ada artinya. Ini merupakan bentuk komunikasi mereka yang tergolong tanpa kata-kata atau nonverbal. Arti menggelengkan kepala bagi mereka adalah baik atau ya, saya mengerti. Atau makna gelengan kepala ini selain ya dan baik,
Bisa juga sebagai tanda setuju atau menyatakan ya bahwa mereka mengerti dengan baik apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Semakin cepat gelengan kepalanya, maka ia semakin paham akan topik yang sedang dibicarakan. Jika digoyangkan secara lamban atau lembut dan disertai senyuman, artinya ia sedang menghormati atau ingin bersahabat dengan kita. Pada beberapa kondisi, memang gelengan kepala orang India berarti bisa berarti juga terima kasih. Berbeda daerah, berbeda variasi gelengan kepala punya. Di India, terdapat beberapa bahasa daerah yang berbeda-beda. Begitu juga dengan gelengan kepalanya. Setiap daerah di India mempunyai gaya atau variasi gelengan kepalanya masing-masing. Semakin ke selatan daerah Indianya, maka semakin banyak jenis gelengan kepalanya. Contohnya, seperti orang Kerala yang merupakan salah satu daerah di India Selatan. Mereka mempunyai lebih banyak jenis gelengan dibanding orang yang tinggal di Himalaya atau daerah utara. Kesimpulannya, negara India adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Negara India juga dikenal dengan ciri khas tari-tarian mereka. Kuliner khas India memiliki citra rasa yang kaya akan bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Negara India juga adalah negara demokratis terbesar sejak 26 Januari 1950. Oh ya, di India ada satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai India. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Dan ya, Bat.